Ya pemirsa, masih di Hidup Sehat bersama Intan dan juga Dokter Dika. Nah pemirsa pasti penasaran kan apa sih jawabannya tadi dokter, gejala dan juga tanda yang bisa kita sadari kalau seseorang terkena sarkopenia. Dan ada nggak sih dok dampaknya kalau seandainya terlambat menyadari ini dok? Oke, jadi tanda yang paling gampang kita temui biasanya orang itu gampang lelah. Jadi kalau semisal dulu ngangkat galon kuat, atau misalnya naik tangga 3-4 lantai kuat, atau semisal bangun tidur dari posisi tidur kemudian berdiri itu kuat, tapi kemudian menjadi cepat lelah. Itu merupakan salah satu tanda terjadinya sarkopenia. Kalau kita ngomongin masalah gula, itu bisa dicek dengan pemeriksaan gula. Sarkopenia atau kepadatan otot atau massa otot ini juga bisa dicek. Jadi kalau misalnya kita ke gym atau misalnya lagi CFD, kemudian ada alat pengecekan yang namanya BIA atau Bioelectrical Impedance Analysis, itu juga bisa mengecek massa otot, Intan. Jadi itu juga penting untuk mengecek massa otot. Kita juga bisa mengetahui sarkopenia dengan cara jalan coba 6 meter, kecepatannya kalau semisal kurang dari 1 meter per detik, atau misalnya terjadi duduk berdiri misalnya lebih dari 15, kemudian waktunya lebih dari 12 detik, itu berarti juga menjadi salah satu prediktor untuk terjadinya sarkopenia. Wah, serem juga ya dokter ya. Ini berarti tadi dokter bilang kan kalau misalnya jalan mudah capek, naik tangga tiba-tiba capek. Berarti bener ya kalau banyak sekali semakin bertambahnya usia, rata-rata kita melihat banyak sekali manula yang mudah sekali terjatuh. Kadang-kadang kita sering dengar kan kabar berita tidak mengenakan, jatuh di kamar mandi. Nah ini juga bisa disebabkan oleh sarkopenia ini ya dokter? Betul banget. Jadi kalau semisal kita temukan lansia yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi, jangan salahkan lantai licinnya terlebih dahulu nih. Jangan-jangan orang tua kita sudah terjadi kondisi yang dinamakan dengan sarkopenia. Karena otot tadi adalah penopang dari tulang dan keseimbangan kita. Jadi orang-orang lansia yang sudah terjadi penurunan massa otot, dia akan jatuh pada kondisi ketidakstabilan atau instability. Inilah yang akan meningkatkan resiko untuk terjatuh. Once dia misalnya terjatuh, orang tua itu paling gampang patah tulang. Dan patah tulang yang paling sering pada lansia adalah patah tulang di bagian panggul atau hip. Ketika orang tua sudah terjadi patah tulang, maka dia akan terjadi imobilisasi atau nggak bisa bergerak nih Intan. Sehingga faktor-faktor resiko lainnya atau komplikasi lainnya seperti contoh terjadinya peningkatan dari infeksi paru, kemudian ada luka tekan, kemudian terjadi penurunan dari massa otot semakin cepat, itu akan memperburuk outcome dari pasien tersebut. Wah, ternyata memang dampaknya bisa kemana-mana ya dokter ya. Kita nggak bisa anggap enteng nih pemirsa ternyata sarkopenia ini. Berarti memang harus mulai dari sekarang nabung otot dan juga mengajak orang tua kita untuk berlatih ya dokter ya, berolahraga juga. Nah dokter, ini fakta atau mitos nih dokter? Ini yang bikin aku dan perempuan di seluruh dunia, mungkin di Indonesia dan juga pemirsa di rumah ini kayaknya, aduh ini jadi worry nih dokter. Apakah benar nih fakta atau mitos kalau sarkopenia ini lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan laki-laki? Fakta atau mitos dokter? Fakta. Jadi kenapa? Perempuan itu memang resiko terjadinya sarkopenia lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Karena apa? Karena wanita itu ada satu fase yang disebut dengan menopause. Di mana memang ovarium tidak memproduksi lagi nih sel telurnya. Sehingga hormon wanita atau hormon estrogen yang menjadi salah satu pembentuk dari pembentukan massa otot ini akan menurun secara drastis. Inilah yang akan mempercepat kondisi perempuan untuk jatuh pada kondisi sarkopenia. Tapi sekali lagi, sarkopenia ini nggak pandang laki atau perempuan, semuanya bisa kena sarkopenia. Oke, jadi jangan mentang-mentang wanita lebih banyak dan lebih beresiko, cowok-cowok bisa tenang-tenang, nggak boleh juga ya dokter ya. Benar banget. Nah dokter, ini fakta atau mitos dokter, seseorang dengan diabetes tipe 2 ini lebih beresiko tinggi terkena sarkopenia? Fakta. Fakta? Betul. Jadi kalau semisal seseorang dengan diabetes atau penyakit kronis ini akan menjadi sarkopenianya lebih cepat daripada dengan orang yang tanpa diabetes. Karena pada orang diabetes terjadi yang namanya resistensi insulin. Otot itu adalah salah satu storage atau tempat penyimpanan dari glukosa. Ketika orang diabetes tadi terjadi resistensi insulin, maka gula ini tidak akan bisa disimpan di otot dan ototnya akan semakin cepat terjadi sarkopenia. Selain itu pada kondisi diabetes ini juga terjadi kondisi keradangan yang secara komprehensif dan terus-menerus. Di samping itu juga terjadi kerusakan dari sel-sel saraf sehingga orang diabetes itu gampang untuk malas gerak. Seperti itu. Jadi sekali lagi screening diabetes itu penting dan coba switch gula Anda ke gula yang rendah kalori.
Wah baik dokter dan juga pemirsa, ternyata memang bisa berdampak kemana-mana ya jika massa otot tubuh kita mengalami penurunan. Lalu gimana nih cara untuk mencegah sarkopenia? Kita simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.